Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu guru semua nih. Para ustadz ustazah yang dirahmati Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, mari kita luruskan niat dalam rangka untuk menuntut ilmu pada hari yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan melancarkan segala aktivitas kita. Amin amin ya robbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu, terlebih dahulu perkenalkan ya, tak kenal maka tak aruf ya Bapak Ibu ya. Nama saya Afni Mulyani Harefah. Saya lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Ya, salam kenal semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya saat ini masih ya mengajar, kemudian juga saya masih menyelesaikan insya Allah studi D3 saya di BBC Kahfi Motivator School, program Taklim Bil Qalb wan Nafs ya, seni mengajar dengan hati dan jiwa. Mohon doanya Bapak Ibu semoga bisa selesai dengan waktu yang tepat di tahun ini insya Allah. Amin amin. Ya baik, sebelum kita lanjut, oke kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita akan langsung mulai training eksklusif Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia kita akan kenalan dengan the founder ya, founder Hatam itu sendiri. Beliau adalah Ustadz Haji Abdul Latif SEMA. Nah, kita lihat ya riwayat beliau. Beliau lahir di Jakarta 12 September tahun 1975. Saat ini beralamat di Bintara, Bekasi. Beliau pendidikannya sanawiyah dan aliyahnya di Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jakarta. Insya Allah ya. Dan sudah menyelesaikan S1 Ekonomi dan S2 Ekonomi juga ya, Ekonomi Islam di Universitas Indonesia. Masya Allah. Ya, pengalaman beliau telah banyak ya mengisi stasiun televisi nasional dan beliau juga seorang narasumber ya di berbagai TV, ada TV One, kemudian TV Nusantara dan iNews TV. Oke, beliau juga saat ini ya pekerjaannya seorang komisaris PT Radik Sejahtera Mulia Abadi sampai sekarang sejak tahun 2013. Kemudian beliau juga Direktur Utama PT Eringo Hatama Abadi sampai sekarang dan penemu metode tahfiz hatam hafal tanpa menghafalkan. Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, mari kita mulai. Ketika Al-Quran itu turun ya Bapak Ibu ya, Al-Quran ini kan sebuah pesan cintanya Allah. Ya, Allah telah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia sebagai pedoman. Nah, di saat Al-Quran itu turun di suatu tempat atau daerah, maka mulialah tempat itu. Di Madinah Al-Mukarramah dan Makkah Al-Mukarramah menjadi tempat yang mulia. Kemudian ketika Al-Quran turun di suatu bulan ya, menjadilah ia sebaik-baik bulan. Dialah bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika Al-Quran itu turun di dalam ya, di qalb, di hati seorang manusia, maka jadilah ia sebaik-baik manusia. Masya Allah. Dan ketika Al-Quran itu turun ya, di dalam generasi ya, ketika generasi para sahabat, generasi para tabi'in, maka jadilah ia sebaik-baik generasi. Masya Allah, luar biasa kemuliaan ketika kita menjadi seorang penghafal pecinta Al-Quran. Ya, baik Bapak Ibu, ternyata Allah ketika menurunkan Al-Quran, satu ayat saja itu kita wajib ya mengimani, wajib percaya. Apalagi Bapak Ibu, jika Al-Quran itu Allah turunkan berulang-ulang ya, Allah repetition kan ya, Allah ulang-ulang dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Di sana Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, di situ juga ada harfun taukid ya. Harf taukid walaqad lam dan qad.
Di situ Allah telah menegaskan ya Bapak Ibu, ternyata Allah telah menegaskan dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu ya untuk diingat, artinya untuk dihafalkan. Dan adakah orang-orang yang ingin mengambil pelajaran di dalamnya? Masya Allah ya Bapak Ibu, dari sinilah ya fondasi hafal ya menghafal Al-Quran itu ternyata mudah, sangat mudah tanpa merasa menghafalkan. Ini dia ayat yang menjadi pedoman kita, ternyata menghafal itu sangat mudah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat ya, saya ada 4 nih tipe penghafal Al-Quran ya. Kira-kira nih Bapak Ibu akan pilih yang mana nih? Oke, kita lihat ya, tipe A. Ya, di tipe A ini Bapak Ibu, nah silahkan dilihat ya slide-nya. Ya, tipe A, ya kelihatan ya. Nah, tipe A ini susah hafalnya, mudah lupanya. Ketika kita sedang hafal Quran surah An-Naba misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Alladzi alladzi aduh susah nih hafalnya ya. Nah, ada ya Ibu ya, Bapak Ibu semua tipe ya susah hafalnya. Terus lupanya ya mudah, mudah lupanya maksudnya Bapak Ibu. Iya, karena memang tipe yang aduh gimana nih, ya berat rasanya ya. Nah, mudah-mudahan ya kita tidak masuk ya yang tipe A ini ya, mudah-mudahan. Lanjut, kita lihat tipe B Bapak Ibu. Nah, tipe B, ya di sini ya kita lihat tipe B ini mudah hafalnya dan mudah lupanya. Nah, tapi masih lumayan ya Bapak Ibu, artinya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih ada lah nyangkut sedikit. Ya, ketika hafal Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Nah, lanjut. Setelah selesai, tiba-tiba melanjut ke surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja. Ketika mundur ke belakang, anaziannya hilang. Lupa. Nah, ini ya tipe B. Tapi masih lebih lumayan ya, Bu. Daripada tipe A. Oke, kita lanjut ke tipe penghafal C. Nah, ini dia. Bagaimana tipe penghafal C? Ini tipe yang susah hafalnya ya, susah lupanya. Nah, ini masih lebih lumayan ya Bapak Ibu ya, dibandingkan tipe A dan tipe B. Jadi masih bisa lah ya, masih bisa mengingat, tapi susah untuk menghafalkannya dan juga susah untuk melupakannya. Nah, bagaimana tipe yang terakhir? Ini dia tipe D. Gimana nih? Mudah hafalnya, susah lupanya. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Kira-kira ya, dari tipe A, B, C, dan D, Bapak Ibu pilih tipe mana nih? Ya, tipe D ya, saya yakin. Pasti semua memilih tipe D. Mudah hafalnya, susah lupanya ya. Pakai shin besar Ibu ya. Susah. Susah lupanya. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada keluarga nih Bapak Ibu. Ini adalah keluarga Bapak Haji Hasan. Nah, di sini salah. Nah, ini dia. Ini adalah Ustadz Abdul Latif ya. Jadi sebagian ya dari keluarga Bapak Haji Hasan ini hafal juz ammah tanpa merasa menghafalkan satu ayat pun. Nah, Masya Allah ya. Jadi sudah hafal nih Bapak Ibu, tapi tanpa merasa menghafalkan. Ya, ini dia. Jadi luar biasanya ya, sebagai Bapak ya, Pak Haji Hasan ini menginisiatifkan. Beliaulah inisiator pertama memberikan metode bagaimana sehingga seluruh anak-anak beliau ya sebagian bisa menghafalkan Al-Quran tanpa merasa menghafalkan satu ayat pun. Nah, ketika itu dilombakan nih Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah ke ketiga-tiganya juara, juara DKI ya, Musabakah Hifzil Quran. Nah, saat itu para dewan jurinya kebingungan nih, ya, bingung. Ini siapa nih yang menjadi juara satunya nih ya, juara satu, dua, dan tiga. Dan saat itu mereka melihat
kira-kira nih, sepertinya wajahnya sama nih ya dengan anaknya ya, para pesertanya nih. Nah, jangan-jangan satu pabrikan. Akhirnya ditanya, "Bapak, maaf." "Iya," kata Bapak Haji Hasan nih, "ada apa?" "Nah, ini anak Bapak ya?" "Iya, alhamdulillah." "Semuanya, Pak?" "Iya, alhamdulillah." "Eh, iya, Pak, semuanya juara nih, Pak." "Alhamdulillah ya." "Tapi bukan begitu, Pak." Dewan jurinya mulai bingung nih. "Ya, ada apa?" "Kami bingung menentukan siapa juara satu, 2, dan ketiganya." "Nah, oke lah kalau begitu ya," kata Pak Haji Hasan. "Kalau begitu, biarkanlah kakaknya sebagai juara satu, adiknya juara 2, dan seterusnya. Agar ya kakaknya tidak merasa kalah dari adik-adiknya." Nah, dari sinilah Bapak Ibu ya, kita bisa menarik satu keseragaman ya. Artinya, ketika mereka mampu ya merasa hafal tanpa menghafalkan, dilombakan jadi juara. Nah, ini luar biasa, super sekali. Karena ada orang menghafal Al-Quran, merasa menghafalkan. Tapi ini merasa tidak menghafalkan. Dan dilombakan jadi juara. Nah, ini yang lebih luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu video berikut ini. Nah, bahkan ya, sampai anak kecil pun ya, Bapak Ibu lihat ya di videonya, juga bisa sama-sama menghafalkan surah yang sama. Ya, kira-kira apa ya? Mari kita temukan apa nih persamaan dari bacaan yang sedang dihafalkan. Nah, kita lanjut video selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kira-kira nih ada ya Bapak Ibu yang mau berikan raise hand ya Bapak Ibu ya, yang mau memberikan apa nih kira-kira persamaan dari video yang sudah kita saksikan bersama. Iya, oke yang pertama ya. Litunzira qauman ma litu nah, ikhfanya dapat ya, sama nih. Litunzira qauman ma gunnahnya dapat. Unzira aba mad badalnya abahum. Ya, mad jaiznya dapat. Fahum ghafilun. Ya, jadi serentak nih Bapak Ibu. Nah, Masya Allah, ternyata tajwidnya dapat, ya, fasohanya dapat, dan nagomnya juga sama. Nah, kita lihat lagi ya Bapak Ibu ya. Kira-kira bagaimana ceritanya? Nah, baik. Ini dia ya. Masya Allah banget nih. Jadi Hatam ini bukan pemberi harapan palsu ya Bapak Ibu ya. Terbukti ya. Di 3 generasi selama 40 tahun ya sudah banyak ya Bapak Ibu yang sudah mempraktekkan metode Hatam ini. Terutama Bapak Haji Hasan itu sendiri, keluarga beliau ya, mulai dari beliau, kemudian anak-anak beliau, sampai ke cucu-cucu beliau juga sudah membuktikan ya dengan metode Hatam. Nah, kita lanjut. Lalu bagaimana implikasinya? Maka terjadilah ngaji having fun. Artinya dengan sistem metode hafal tanpa menghafalkan, dengan metode yang sangat mudah dan mengasyikkan, membuat anak-anak kita semua ngaji dan menghafal itu dengan happy. Ya, tanpa tekanan, tanpa kejar-kejar setoran. Karena secara tidak langsung, alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, dengan metode hatam mampu membantu mereka dalam menghafalkan Al-Quran.
ya dengan sangat mudah. Dan ini rentang usia mulai dari balita sampai dengan lansia. Alhamdulillah, metode hatam bisa diterima di segala usia. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini kuncinya ya, kita berdamai dengan digital. Ya, tahfiz multimedia. Maksudnya adalah saat ini Bapak Ibu ya, tidak mungkin kita menjadikan guru tahfiz atau mentor tahfiz full ya 24 jam. Maka oleh karena itu, Hatam ini menjadikan inovasi terbarunya dengan berdamai digital, artinya metode Hatam ini sudah didigitalisasikan. Mari kita lihat ya Bapak Ibu, ini dia. Nah, jadi peran orang tua ya, misalnya nih Bapak Ibu yang sibuk ya, super sibuk. Ada ya tipe orang tua mungkin dia bisa ya, bagus fasohanya, bagus tajwidnya. Namun waktunya untuk membersamai anak-anak dalam menghafal Al-Quran mungkin belum ada ya. Ada lagi tipe orang tua ya, waktunya ada nih, long time-nya. Namun mungkin bacaan dan makharijul huruf serta fasohanya masih kurang. Ya, ada juga ya tipe orang tua mungkin bagus waktunya ada, makharijul hurufnya ada, namun sanggupkah, sabarkah ya ketika menghadapi anak dan itu harus diulang-ulang sampai anaknya hafal. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada nih ya Bapak Ibu ya yang bisa memiliki 3 peran sekaligus, maka peran inilah yang akan menggantikan ya, digantikan oleh gadget ya. Ini dia yang ada di Hatam, yaitu metode Hatam menghadirkan digitalisasi dengan aplikasi dan speaker Hatam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, coba kita ingat-ingat. Kira-kira kita ini pernah nggak menghafal surat Al-Ikhlas? Saya rasanya belum pernah menghafal Al-Ikhlas. Tapi kenapa saya bisa hafal Al-Ikhlas? Karena sering didengar, diulang-ulang terus. Terus apakah ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang tengah, yang panjang itu bisa juga demikian? Ternyata, Masya Allah, Tabarakallah, yang lain pun bisa dikulhuwallahkan juga. Itu program yang namanya Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Kenapa bisa kita jadi hafal? Karena ada irama yang sama. Nah, ini demikian juga, ada iramanya. Tapi Pak Ustadz, siapa yang mau mengulangkan itu dengan kita? Iya, kalau kulhuwallah ayah ibu kita mau mengulangkan. Ada aplikasinya yang bisa mengulangkan satu ayat itu. Alhamdulillah kita bersama dengan seorang guru yang juga langsung mempraktekannya, bukan teori, Ustadz Abdul Latif. Ya, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Nah, di situ sudah terang dan jelas ya, ternyata dengan bantuan metode Hatam dan aplikasinya ini akan membantu ya para santri-santri kita, anak-anak kita yang ada di rumah ya, dengan metode hafal tanpa menghafalkan dan sangat sabar tentunya ya Bapak Ibu ya, karena aplikasi ini tidak mungkin yang ngomel Bapak Ibu ya. Ya, tinggal pencet pencet pencet, insya Allah langsung putar dan tanpa disadari anak-anak pun bisa mendengarkan dan menghafalkan secara tidak disengaja. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke 3 kunci hatam. Ini penting banget nih Bapak Ibu ya. Poin pertama ya kalau disingkat menjadi UMI ya. U. Apa U-nya? Yang pertama adalah U. Nah, U adalah ulang-ulang. Nah, ini dia metode repetition, pengulangan ya, diulang-ulang. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu, qad sami'allahu, qad sami'allahu. 3 sampai 7 kali aja itu Bapak Ibu sudah bisa tertangkap ya. Itu dia metode pengulangan. Jadi sebaiknya baik itu hafalan, bacaan ketika sering diulang-ulang dia akan masuk ya di dalam memori kita. Nah, itu U. Kunci yang kedua Bapak Ibu, ya, sebelum lanjut ke kunci yang kedua tadi kunci yang pertama apa Bapak Ibu? U ya, apa U? Ulang, ulang, ulang. Oke. Kunci yang kedua adalah M. Apa M-nya? Ya, multimedia. Nah, ini tadi sudah sempat singgung di awal ya. Ternyata dengan menggunakan metode aplikasi Hatam, ya, kita download di Play Store, Bapak Ibu sudah mudah mengakses ya Android ya, di HP Android nih Bapak Ibu ya, kita dengan mudah ya di gadget ini kita bisa menjadikan gadget kita sebagai alat bantu menghafal Al-Quran dengan metode
Hatam. Ya, jadi multimedia Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada multimedia, kemungkinan untuk pengulangannya kita susah ya. Siapa nih yang mau mengulang-ulang ya, yang mengulang-ulangkannya kepada kita? Tentu ada namanya aplikasi yang sudah sistematiskan oleh para IT yang telah bekerja sama dengan Hatam dan insya Allah membantu Bapak Ibu semua, anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, kunci yang ketiga, sebelum lanjut ke kunci yang ketiga Bapak Ibu, apa tadi kunci yang pertama? Ya, ulang-ulang. Yang kedua, M, ya, multimedia. Nah, sebelum lanjut nih Bapak Ibu, kenapa harus multimedia? Nah, karena multimedia ini mungkin para ustadz-ustazah nih, saya yakin nih, fasohanya udah paten-paten ya, udah paten lah ya, udah jempol semua nih ya. Nah, tapi Bapak Ibu ya, misalnya nih hari pertama ustadz yang pertama di hari pertama misalnya nih ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, mengajarkan anak-anaknya Hafiz dengan surah Al-Mujadalah, misal ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Nah, hari kedua, Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Nah, bisa terjadi Bapak Ibu, terjadi perbedaan nada yang satu di hari pertama dan di hari kedua. Nah, namanya juga manusia, pasti ada perbedaan fasoha yang berbeda. Kemudian ya, iramanya berbeda ya, itu tadi yang barusan saya jelaskan ya, fasoha itu tentang tempat ya, di mana awal muasalnya berhenti dan berakhirnya bacaan, ya ibtida'nya lah dan bacaannya. Nah, tadi yang barusan yang saya jelaskan itu iramanya. Tentu iramanya berbeda ya. Hari pertama, hari kedua pasti berbeda ya. Tergantung mood biasanya. Kalau lagi mood ya ustadznya bagus nih nadanya. Hari kedua agak cengkoknya agak dikurangi ya, di-korting. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, banyak waktu. Ini dia multimedia. Otomatis kalau sudah multimedia itu sudah saklek ya, sudah pasti. Dia tidak akan berubah hari pertama, hari kedua, dia sudah otomatis karena dia menggunakan ya digitalisasi dan sudah menggunakan teknologi ya. Tentu dia punya banyak waktu ya, dia tidak mengenal waktu subuh, zuhur, asar, dia tidak pending, dia bisa nonstop ya, diulang-ulang ya. Itu dia keuntungan dari multimedia. Lalu lanjut ya Bapak Ibu, sabar. Ya Bapak Ibu benar nih, nggak ada ya mentor atau guru tafis yang bisa sabar 24 jam mengulang-ulangkannya itu kepada anak kita. Maka mulai hari ini sudah saatnya kita melek ya dengan multimedia. Dan yang terakhir ya, bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan siapa saja. Jadi tidak harus mentor tahfiz di rumah ya. Ketika ada baby sister ya. Bapak Ibu bisa nih manggil beb ya, baby sister maksudnya Bapak Ibu ya. Minta tolong pencet nomor 345 rewind, pause ya. Nah, nanti tinggal nyalain, matiin. Ya udah, jalan. Walaupun Bapak Ibu sedang tidak di rumah, anak-anak masih bisa menghafal. Ya, ternyata masih ada lagi ya. Ternyata bisa kapan saja dan di mana saja nih Bapak Ibu. Ini dia keunggulan dari multimedia. Alhamdulillah. Nah, di sini kita sudah mencari ya Bapak Ibu ya, aplikasi dimanapun ya, Play Store yang ada pengulangannya dan itu tidak ada yang pengulangan perpotongan ya. Itu satuan terkecil dari Al-Quran adalah ayat, maka maksimal pengulangan hanya per ayat. Yang pertama ada Quran Android ya, ini Universitas Raja Saud. Ini juga bagus ya Bapak Ibu, kita bisa cek di Play Store ya. Nah, tapi lagi-lagi ya Bapak Ibu setelah kita cek di sini repetition-nya pengulangannya adalah satuan terkecil ya ayat ya, pengulangannya ayat. Nah, tapi ini juga aplikasi yang bagus ya, well done ya. Tetap ya kita melihat bacaannya bagus ya. Ada juga ayatnya lengkap dan ada pengulangannya. Namun tetap lagi-lagi pengulangannya ayat. Nah, kita juga lihat nih Quran Majid ya. Di sini juga bagus banget ya Bapak Ibu. Lengkap ya, ada tajwidnya juga dan setelah saya cek ya, kami cek ternyata lagi-lagi ya untuk range intervalnya juga bagus dan
tetap repetition-nya adalah satuan terkecilnya ayat, ya. Ya, tapi tetap ini adalah aplikasi yang well done, ya, bagus, ya, untuk bisa membaca, ya. Makanya satu-satunya aplikasi di dunia sampai saat ini ya, yang pengulangannya per potongan, itulah aplikasi Hatam, hafal tanpa menghafalkan, ya. Apa saja keunggulannya? Hafalan jadi awet, karena di sini kita menggunakan otak kanan, ya Bapak Ibu ya. Secara tidak langsung, memori intern kita akan mengikat ya hafalan-hafalan anak-anak karena dia diulang-ulang. Hafalan kita jadi awet, kemudian tinggal tap and play ya, tinggal tap, matiin, matiin, ulang-ulang ya. Kemudian dilengkapi dengan nagamatil Quran, ya 7 nagamatil Quran, Masya Allah yang sudah variatif, dan ini sudah benar-benar ya diteliti, sudah di riset dulu ya oleh Ustadz Latif, dan beliau benar-benar ya dawam sekali sabar dalam merecord ya. Ini kalau informasi yang saya dapat ya itu sudah beribu kali record ya, ribuan record untuk menjadikan satu aplikasi Hatam dengan bacaan-bacaan yang variatif, Masya Allah. Dan yang terakhir keunggulannya adalah cocok bagi semua usia ya, mulai dari balita sampai lansia. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu ya, jadi ini dia Hatam ya, metode hafal tanpa menghafalkan, sangat mudah dan cocok untuk anak-anak kita yang ingin menghafal Al-Quran dengan happy fun ya, happy tanpa beban ya. Nah, ini dia tampilan aplikasinya Bapak Ibu ya, kita lihat. Nah, di sini contoh ayatnya ya, Quran Surah Al-Bayyinah nih. Nah, di sini contoh perpotongan ya, Bapak Ibu bisa disimak ya. Saya coba bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Itu bisa diulang sampai banyak ya. Bapak Ibu bisa 10 sampai ratusan kali juga bisa. Ya, untuk yang premiumnya. Alhamdulillah. Jadi tanpa sadar nih Bapak Ibu sambil nyuci ya, sambil masak, goreng ikan. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, lam yakunil ladzina kafaru. Ya, maknya tiba-tiba langsung hafal ya. Alhamdulillah. Nah, ini waktunya juga sudah. Jadi min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, begitu ya Bapak Ibu, dipersingkat ya waktunya nih. Ya, kita lihat ya, ini adalah video anak yang sudah hafal usia 5 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla aku a'ma wa ma yudrika la'allahu Nah, Masya Allah ya, sampai di akhir surah nih, benar-benar Masya Allah ya, anak balita usia 5 tahun, sampai jilbabnya nih udah maju ya, Bapak Ibu ya. Saking semangat dan seriusnya menghafal surah, ya surah Abasa. Nah, Masya Allah ya, tadi kalau kita perhatikan, Abasa wa tawalla. Nah, dapat nih ya, matnya dapat ya, kemudian wa tawalla. Ya, kemudian ikhfanya dapat ja, ya cs-nya juga dapat ahul a'ma. Nah, ini dia, Masya Allah ya, keunggulan dari menghafal menggunakan metode hatam, Masya Allah ya. Nah, selain usia 5 tahun nih Bapak Ibu ya, kita akan lihat lagi nih contoh ya. Nah, ini dia speaker hatam ya, speaker pertama di dunia, Masya Allah ya, yang sudah di dimodifikasi, sudah diciptakan dengan teknologi ya, pengulangannya per potongan, kemudian juga iramanya indah terjangkau. Nah, nafasnya juga terjangkau nih Bapak Ibu ya. Kualitas audio juga yang terbaik ya. Kemudian mixing by Indra Ki ya. Ini seorang artis yang sudah hijrah, Masya Allah. Beliau memang menginginkan untuk menjadi sebutir nasiah ya, di metode hatam ya, di hatam agar mendapatkan pahala kebaikan di sana. Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia speaker hatam khusus spesialis tahfiz. Speaker murotal bagus, bagus Bapak Ibu. Tapi terkadang itu hanya untuk menjadi murajaah ataupun digunakan untuk sekedar mendengarkan murotal Al-Quran. Tapi khusus untuk tahfiz, spesialis tahfiz hanya ada di speaker hatam. Masya Allah ya.
Nah, portable rechargeable ya, dia bisa dicas dan cukup untuk berapa jam gitu ya, panjang nih durasinya. Asisten guru tahfiz 24/7, Masya Allah. Nah, kita lihat lagi nih Bapak Ibu ya, anak usia 3 tahun. Tawala. Abasa wa tawala. Sekali aja. Abasa wa tawala. Ya ahul a'ma wa ma yudlika lahu. Ya, Masya Allah ya. Wa ma yudlika ya, karena masih belum bisa bilang ro ya. Yudlika ya, nggak apa-apa lah Bapak Ibu ya. Penting bisa ya, artinya sudah bisa ya menghafal dengan hanya mendengarkan speaker hatam. Masya Allah ya. Nah, lanjut Bapak Ibu ya. Di sini juga kita bisa lihat. Nah, untuk usia yang di atas Satu, ya, ulang lagi pamalam ya. usia Satu, umur dua, lansia tiga. nih. Nah, Pamalam yajid wasiya syahraini mutatabi'ain. Nah, ini adalah karyawan Chevron nih Bapak Ibu, yang sudah super sekali sibuknya ya, kerjanya all time ya. Nah, ketika beliau beliau ini bertanya kepada Ustadz Abdul Latif, "Ustadz, bagaimana agar kami bisa menghafal Al-Qur'an sedangkan kami sibuk ya, jam kerjanya full dari pagi ketemu paginya lagi." Nah, ternyata lalu Ustadz Latif menanyakan, "Nah, kira-kira nih Bapak-bapak perjalanan ya, waktu perjalanannya dari rumah ke kantor itu berapa jam? PP pulang pergi. Nah, ternyata 2 jam pergi dan 2 jam pulang. Nah, 4 jam, alhamdulillah. Sehingga Ustadz Latif menyarankan 4 jam itu dimaksimalkan untuk menjadikan waktunya menghafal Al-Qur'an. Dengan apa? Menggunakan metode hatam ini Bapak Ibu. Masya Allah ya. Alhamdulillah, kita akan lihat ya bagaimana reaksi respon dari karyawan Chevron ini ketika telah menggunakan metode hatam. Ini dia testimoninya Bapak Ibu, mari kita saksikan. Ini suatu metode yang subhanallah saya sangat luar biasa, dan buat saya ini adalah anugerah yang tak terhingga. Saya sudah membuktikan sendiri menggunakan multimedia. Contohnya saya selalu hafal itu ketika pergi. Saya bisa lakukan di perjalanan dan di mobil kalau saya biasa personal. Dan metode ini bisa dicoba yang udah masalah yang insya Allah saya dari mulai sebelum lebaran sampai hafal, dan target saya setahun. Ya alhamdulillah sekarang lebih cepat karena lebih hafal, dan yang paling luar biasanya adalah kita jadi lupa apa namanya, susah lupa dari hafal. Selalu kalau Ustaz bilang kalau sudah hafalan tanpa mikir, nah itu udah Ya, Masya Allah ya. Kalau sudah hafal tanpa mikir berarti udah berhasil nih Bapak Ibu. Nah, itu dia kunci dari hatam itu sendiri. Hasilnya ya Bapak Ibu, artinya nanti kita lupa nih ya. Sampai saya juga sendiri ya, ketika itu sedang menghafalkan Al-Quran bersama anak-anak surah Al-Mulk. Sampai sekarang kadang-kadang sampai kalau mau ke hamam ya, kamar mandi, itu ikut-ikut tabarakalladzi, terbayang-bayang ya, karena dia sudah masuk di long term ya, memori bawah sadar kita. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ini dia hatam ya, kita lanjut. I yang pertama irama. Nah, yang terakhir maaf Bapak Ibu, tadi kunci yang kedua ya, mengulang multimedia, yang terakhir kunci yang ketiga irama. Nah, bagaimana dengan irama? Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, ternyata irama ini pertama fungsinya mampu mengunci hafalan. Masya Allah, ya memori jangka panjang nih, karena ada irama. Ketika kita menghafal Asmaul Husna tanpa irama, itu rasanya susah banget menghafal. Nas'aluka Allah warahmanur rahim al-malik al-qudus, aduh susah. Tapi ketika ada lagu wallahu lazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salam sampai 99. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Itulah dia kunci dari irama fungsinya. Lalu yang kedua, nah mampu ya, irama ini mampu menyegel bacaan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak ketika hafal Al-Quran dengan metode irama hatam, insya Allah bacanya akan tersegel ya. Makanya susah lupanya ya Bapak Ibu nih ya. Mudah hafalnya, susah lupanya. Lalu
fun ya, fun prosesnya menyenangkan. Satu baris aja satu hari Bapak Ibu udah alhamdulillah. Dan itu tanpa anak-anak menyadari kalau mereka sedang hafal dan tanpa dibebani hafalan atau target. Dan yang terakhir long term memory ya, memori jangka panjang karena dia sudah tersimpan di bawah alam sadar kita. Alhamdulillah. Lalu bagaimana penerapan metode TAFIS ya, metode TAFIS Hatam di sekolah? Nah, melibatkan 3 komponen penting ya, anak, support orang tua, dan guru ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti kita akan bisa perdalam lagi ya untuk disiplin tahfiznya nih bagi Bapak Ibu yang ingin menerapkannya di sekolahnya. Nah, ini dia dukungan-dukungan para tokoh ya yang sudah banyak mensupport ya metode Hatam ini ya Ustadz Abdul Latif telah menciarkannya ke beberapa tokoh nasional, ada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, kemudian Ustadz Bobi ya, Masya Allah walaupun beliau juga punya metode ya, tapi beliau dengan senang hati nih menerima inspirasi-inspirasi metode-metode baru dalam rangka memajukan peradaban Islam dengan mencetak para hafiz-hafizah Quran. Amin, amin. Nah, ini dia untuk Hatam itu sendiri bagaimana ya? Poin-poinnya adalah fun ya, menyenangkan, kemudian enduran ya, benar-benar ya totalitas ya, hasilnya juga bagus, digital, easy, gampang dan qualified ya. Kita tidak ragukan lagi kualitasnya. Nah, ini dia ya. Jadi dengan menghafal Al-Quran itu ya menggerakkan pasif pahala ya, tafis on the way ya. Dalam perjalanan kita bisa manfaatkan, kemudian karyawan-karyawan ya. Senantiasa lisan kita selalu basah dengan Al-Quran. Ya, ini sudah 1 menit terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini dia ilustratif tafisnya. Nah, nah nanti ini bisa kita lanjutkan ini bukti-bukti dari testimoni karyawan Chevron. Nah, ini juga video yang bisa kita lihat ya, anak-anak bisa hafal Quran secara berjamaah ya. Nah, juga Ustadz Latif nih ya, kepala sekolahnya menantang nih, coba Ustadz Latif langsung diuji ya. Anak-anaknya, waduh, Ustadz Latif Masya Allah nih. Ya udah, Bismillah diuji.